tunggu. Tim Gabungan Seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara akhirnya menangkap satu lagi tahanan yang kabur dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 6 Mei 2025 lalu. Tahanan yang baru ditangkap ini ialah Januar Murdianto alias Jawir, yang pada Selasa silam kabur bersama tahanan lainnya Dio Andi yang telah tertangkap lebih dulu. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Denny Herdiana mengatakan penangkapan terhadap Januar dilakukan setelah tim gabungan melakukan serangkaian upaya pencarian dan penelusuran keberadaan terdakwa. Setelah melakukan pemantauan sekitar 6 hari, petugas akhirnya menerima informasi bahwa Januar akan menemui kekasihnya Novita Sari di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin 12 Mei 2025 siang. Menerima informasi itu, tim gabungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara segera bertolak ke lokasi dan menangkap Januar di tempat kerja pacarnya. Ketika ditangkap, yang bersangkutan sempat berusaha melawan namun tak berhasil. Petugas akhirnya membawa Januar ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Saat ini tim gabungan Seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara masih melakukan serangkaian pendalaman untuk menelusuri motif dan hal-hal lainnya di balik aksi Januar yang kabur dari pengadilan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga akan mempertimbangkan untuk memperberat hukuman terhadap Januar yang telah melarikan diri ketika masih menjalani proses persidangan. Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, tim gabungan Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah berhasil melakukan penangkapan terdakwa atas nama Januar Murdianto alias Jawir bin Muhammad Rianto di Gedung Cikarang Group, Jalan MH Tamrin, nomor Kapling 117, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa sebelumnya terdakwa atas nama Januar Murdianto alias Jawir bin Muhammad Rianto telah melarikan diri dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah dilakukan persidangan tahap pemeriksaan saksi. Atas kejadian tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara segera membentuk tim gabungan Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakarta Utara guna melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa. Dan selanjutnya, tim gabungan Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakarta Utara melakukan pemetaan titik-titik di mana dan kepada siapa sekiranya terdakwa akan meminta bantuan dan terus melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat serta orang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, tim gabungan mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menemui pacar terdakwa, yakni saksi Novita Sari di tempat kerja pacar terdakwa di Gedung Cikarang Group, Jalan Muhammad Tamrin, nomor Kapling 117, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, tim gabungan segera merapat ke tempat kerja saksi Novita Sari di Gedung Cikarang Group, Jalan MH Tamrin, nomor Kapling 117, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, untuk melakukan pemetaan wilayah dan pemantauan. Sehingga kemudian sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, tim melihat seorang laki-laki yang teridentifikasi adalah benar terdakwa Januar Murdianto alias Jawir bin Muhammad Rianto di lokasi tersebut. Sehingga kemudian tim melakukan upaya penangkapan, namun pada saat hendak diamankan, terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan mencoba melarikan diri. Akan tetapi upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan oleh tim gabungan intelijen dan tindak pidana umum Kejari Jakarta Utara, sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Selanjutnya, terdakwa akan diserahkan kembali ke rutan tempat di mana terdakwa ditahan sebelumnya, yaitu rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Demikian konversi pers yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, kalau dari pengakuannya, apakah tersangka Januar ini yang menjadi otak dari pelarian pada saat di pengadilan atau seperti apa? Dan pengakuannya dia bisa kabur seperti apa, Pak? Iya, yang dari pemeriksaan singkat ya, ketika sesaat setelah dilakukan penangkapan, dan sebenarnya kita masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut, tapi informasi awal memang yang bersangkutan yang mempunyai ide untuk melarikan diri, dan melarikan diri ini adalah dengan melalui celah
di pagar yang di tangga ya, tangga menuju sel tempat terdakwa ditahan. Siap. Setelah melarikan diri ini, pengakuannya dia kabur kemana aja, bersembunyi di berapa tempat, Pak? Izin. Itu masih kita lakukan pendalaman ya. Kita masih malam ini akan kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada si terdakwa ini, sehingga terkait hal tersebut mungkin akan kita sampaikan di penyampaian berikutnya. Ketika diamankan, yang bersangkutan apakah menyamar mungkin sebagai pekerja apa atau gimana, Pak? Tidak, terdakwa tidak melakukan penyamaran, tapi memang dia sebelumnya sudah menghubungi pacar terdakwa dan menghubunginya melalui handphone Gojek ya, Gojek atau Grab ya, mohon maaf, karena dia pinjam handphone dari Grab untuk menghubungi pacarnya. Tadinya dia meminta uang untuk pulang dia ke Banjarnegara dan kemudian diiyakan oleh si pacar terdakwa, dan kemudian pacar terdakwa tersebut menghubungi tim, karena sebelumnya setelah dilakukan pemantauan tersebut ya kita tempel terus, kita mengetahui informasi tersebut sehingga kemudian tim merapat. Siap, Pak. Untuk penegakan hukumnya, Pak, terhadap tersangka yang sempat melarikan diri termasuk yang sudah ditangkap, dua-duanya ini apakah akan diperberat atau gimana, Pak? Ya, tentunya dalam tuntutan nanti akan kita masukkan perbuatan terdakwa ini sebagai hal-hal yang memberatkan, sehingga pasti akan lebih berat dari yang biasanya ataupun dari perkara-perkara sejenis. Pak, apa alasan dia niat untuk melarikan diri, Pak? Apa dia tuanya sakit atau Iya. bisa dikasih? Belum, kita belum sampai ke motif-motif alasan dari si tersangka tersebut, masih mau didalami nih malam ini. Kan ini baru tertangkap, baru datang juga kan sebelum maghrib tadi, jadi emang belum kita lakukan pendalaman terhadap motif terdakwa kenapa dia melarikan diri. Siap. Antisipasi dari kejadian ini agar peristiwa serupa tidak terulang seperti apa? Segera sesaat setelah kejadian kita langsung melakukan evaluasi dan kita juga melakukan pendalaman kejadian tersebut, sebabnya kenapa, dan langsung dilakukan evaluasi pada saat sidang setelahnya. Dan kita juga berkoordinasi dengan pihak pengadilan negeri, dan saya lihat juga sehari setelah kejadian titik tempat di mana si terdakwa ini melarikan diri sudah dilakukan penembokan. Ditutup dengan tembok batu bata, sehingga celah tersebut sudah tertutupi dan mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada lagi kejadian tersebut, apalagi di tempat yang sama. Diberitakan sebelumnya, Januar dan Dio Andi kabur dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 6 Mei 2025 malam. Dio dan Januar kabur melalui sela-sela tangga di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kedua terdakwa itu bisa mencari celah untuk kabur melalui sela-sela tangga, kemudian melompat ke gedung di sebelah pengadilan. Terdakwa Dio langsung ditangkap tak lama setelah kabur. Ia ditangkap setelah terjatuh dari atap gedung di sebelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.